Bang, merpati siap dijodohkan atau siap digiringkan itu usia berapa? Terus ciri-cirinya apa? Terus sisa lar berapa? Terus apalagi nih ya? Umur berapa ya? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk menjodohkan merpati yang masih piyikan, terus mau menggiringkan merpati yang masih piyikan, terus mau melatih merpati yang masih piyikan. Cuman biasanya untuk para pemula yang baru mainan merpati ini kebingungan. Nah, ini merpati saya sudah siap jodoh apa belum? Nah, ini merpati saya kok nggak jodoh-jodoh. Nah, setelah sudah jodoh, merpati saya kok nggak giring-giring. Nah, merpati saya susah digiringkan. Nah, itu biasanya faktor seperti itu terjadi karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya wawasannya. Jadi kalian itu kalau suka merpati, senang mainan burung merpati, harus banyak-banyak main sama penghobi merpati yang sudah senior atau yang sudah berpengalaman. Kenapa kalian harus main dengan para senior atau yang sudah berpengalaman? Karena kalian bisa mensaring ilmu-ilmunya, kalian dapat bertanya secara langsung, mengamati, terus kalian juga bisa melihat langsung lah merpati yang sedang dijodohkan, merpati yang sedang disiapkan oleh para penghobi ini atau para suhu, ya bisa dibilang suhu atau senior. Jadi kalian akan jauh lebih mudah. Jika kalian nggak berani bertanya, kalian cukup melihat saja. Kalian cukup tonton video ini sampai habis. Saya akan bahas secara tuntas permasalahan merpati kalian. Jadi ini dari awal, teman-teman. Jadi kapan waktu kita menjodohkan merpati yang masih piyikan, kapan kita menggiringkannya, terus kapan kita melatihnya. Apalagi kalau kalian yang baru punya merpati nih, tapi merpatinya beli di peternak itu bahan. Waduh, ini kerepotan. Bahan yang baru, biasanya baru cabut ekor, terus ya baru kelihatan jantan atau betinanya. Nah, itu akan kebingungan. Terus masih banyak bulu-bulu piyiknya. Oke. Saya ambil gini aja ya. Satu, biar ini karena sifat merpati itu berbeda-beda, teman-teman. Kita tidak bisa menentukan dari umur, dari bulu, terus dari kemapanan merpati karena berbeda-beda. Bagian leher si merpati kalian itu, kalau yang masih piyikan, di bagian leher, teman-teman. Jadi ada di bagian leher, pastikan itu bulunya sudah full ya, teman-teman. Nah, seperti merpati saya ini nih, tuh. Ini yang kelabu lampik, teman-teman. Ini kalau di daerah saya namanya kelabu lampik. Kalian pastikan dulu di bagian lehernya itu sudah mengkilap, teman-teman, atau tidak ada bulu piyikan ya. Tahap pertama untuk menjodohkan merpati, kalian cukup lihat dari bulu lar, teman-teman. Ini yang pertama. Jadi pastikan dulu bagian leher di depan kalian ini yang kalian sedang lihat, ini merpati saya masih piyikan, teman. Tapi kalian bisa lihat, perhatikan bagian bulu lehernya itu sudah ibaratnya bulu dewasa sudah tumbuh, teman-teman. Jadi nggak bingung lagi kita untuk menjodohkannya, dan alhamdulillah ini tahap penjodohan sudah berhasil, teman-teman. Ini ada betinanya nih. Oke, yang pertama tadi dari kondisi bulu. Terus kalian perhatikan bekurnya, teman-teman. Jadi ada merpati yang dia itu hanya asal bekur, tapi bukan dari kedewasaannya, teman-teman. Jadi merpati yang piyikan pun saya pernah mengalami bulu 6, terus bulu 7 sudah bekur, sudah lancar, tapi bekurnya itu bukan bekur siap jodoh. Nah, kebetulan ini saya nggak bisa mencontohkan merpati yang memang bekurnya itu memang mencari betinaan atau pengen dijodohkan. Dengan sendirinya, naluri si merpati ini ada tanda-tandanya, teman-teman. Yang pertama itu ya, bulu di leher. Terus yang kedua dari sisi bekurnya, teman-teman. Jadi yang namanya merpati itu kalau
kan ada nih kalian mau menjodohkan tapi dia masih galak atau masih nggak mau dijodohkan sama betinanya itu masih galak. Tapi kalau di luaran dia ngejar-ngejar atau bekur-bekur, nah itu kendalanya satu teman-teman, si merpatinya itu belum mapan. Nah ciri bekur pengen jodoh itu seperti apa? Ciri bekur pengen jodoh itu biasanya seperti ini nih. Lihatin teman-teman. Nah, tapi ini sudah jodoh ya teman-teman. Anggap saja. Nah, lihatin posisi berputar ke kanan dan ke kirinya itu lebih cepat teman-teman. Nah, tuh. Jadi kalau yang belum mapan itu biasanya dia di sini-sini saja teman-teman tuh, nggak muter ya teman-teman. Tuh, kalau ini pergerakannya lihat tuh sangat luas. Oke teman-teman. Nah, ini berarti tanda merpati piyikan yang sudah siap kalian jodohkan. Kalau ini sudah dijodohkan, tapi kalau kalian baru punya satu, semua disendirikan seperti ini, tuh dibiarkan sendirian seperti itu. Kalau dia bekurnya itu di sini-sini aja nih teman-teman, di daerah sini, ya, di sini. Nah seperti ini aja, itu pertanda belum siap jodoh. Tapi kalau sudah lihatin nih pergerakannya jauh tuh, ke kanan dia ngedeket lagi, terus ke kiri, terus ke belakang, muter teman-teman, itu pasti teman-teman merpatinya sudah siap jodoh, ya kan. Nah untuk bulu elar sayapan itu nggak jadi patokan teman-teman, karena setiap merpati itu berbeda. Tapi tanda ini biasanya fix teman-teman, saya lakukan itu pasti berhasil ya. Kayak ini nih tuh, ini masih piyikan teman-teman tuh, nanti saya kasih lihat bulu elar sayapnya. Nah lihatin tuh, jadi pergerakannya itu sangat lebar teman-teman. Yang pertama tuh tandanya berarti sudah matang atau sudah mau dijodohkan atau mau dipasangkan. Kalian baru kasih betina. Kalau dia masih di sini saja nih, seperti ini dia bekur aja masih di daerah dekat betina, itu alhasil kalau kita satukan dia itu berantem teman, karena belum siap, belum matang. Nah gimana bang kalau bulunya belum, bulu leher ya belum tuntas atau belum banyak bulu dewasanya, terus bekurnya udah kayak tadi, nah itu boleh teman-teman. Jadi dari kedua ciri ini kalian boleh ambil salah satunya. Tapi kalau untuk keberhasilan 100% kalian harus kedua-duanya, dari bulu leher terus bekuran yang tadi ya teman-teman tuh. Nah biasanya kita juga akan terkecoh dengan si merpati itu sering manggil-manggil betina. Nah itu banyak sekali kita kadang tertipu teman. Kadang merpati yang seperti itu, kadang ada yang kalau dijodohkan itu tetap dia berantem dengan betinanya. Dia bekurnya itu ngelingkarnya itu bisa dibilang luas ya teman-teman tuh. Ke kanan ke kirinya itu jaraknya luas. Berbeda dengan merpati yang belum siap. Walaupun sudah bekur lancar, tapi dia di areanya itu nggak terlalu luas teman-teman. Itu yang menyebabkan ketika kalian beri betina atau kalian mau jodohkan, niscaya akan berantem teman-teman. Masukin dulu. Nah terkadang yang namanya piyikan walaupun sudah jodoh, dia itu akan belum paham teman-teman. Dia kadang masih berantem, masih saling berebut makan, seperti itu biasanya teman. Tapi jangan khawatir, itu nanti akan hilang dengan sendirinya ketika kedua merpati ini sudah mengenali telur. Nah biasanya kalau kalian sudah benar menjodohkannya, barulah tahap menggiringkan teman-teman. Tetapi saya biasanya itu tidak menggiringkan merpati yang masih baru dijodohkan. Merpati piyikan tidak menggiringkan, saya hanya rutin dikasih jamu hebat saja sampai dia itu mengenali telur atau mengeram telur. Nah setelah mengenal telur barulah tahap menggiringkan. Ada yang merpati kalau karakternya ada yang bagus, ketika baru dijodohkan selang 3 hari 2 hari dia giring keras. Ada juga yang nanti nunggu teluran atau jelek giringnya, setelah tahu teluran itu baru meningkat. Ada, karena beda-beda teman. Cuman saya di sini ambil kesimpulan saja,
biar kalian itu nggak bingung untuk menjodohkan merpati yang masih piyikan, teman-teman, biar mudah juga. Terus biar tingkat menggiringkannya itu jauh lebih mudah, teman-teman, setelah kalian menjodohkan dengan benar. Oke, kita lanjut tahap menggiringkan. Nah, biasanya kalau saya pribadi, kalau kalian boleh mengikuti, boleh juga tidak, teman-teman. Kalau saya pribadi membiarkan merpatinya sampai dia ibaratnya apa ya, mengerami telur, teman-teman, sampai dia tahu telur, sampai betina ini bertelur dulu. Tapi sudah mulai saya lakukan perawatan kayak dijemur, sudah mulai, teman-teman, walaupun belum saya giringkan. Terus rutin kasih jamu hebat saja biar memperlancar reproduksi si betinanya. Tujuannya seperti itu. Terus juga untuk mematangkan merpati jantannya karena masih muda. Ini masih muda banget, teman-teman. Biasanya kalau merpati piyikan, merpati muda, kalau belum tahu telur itu giringnya agak, biasanya teman-teman, kebanyakan agak rewel, agak susah. Dikhawatirkan kalian melatih merpati yang giringnya kurang, terus itu berakibat bisa fatal, teman-teman. Kenapa? Karena bisa merusak karakter merpati, bisa merusak bakat merpati. Pokoknya banyak nanti kendalanya. Usahakan, saran dari saya, biarkan merpatinya itu suruh mengerami telur terlebih dahulu, teman-teman. Ini amannya, teman-teman. Kita cari aman agar tidak fatal ke depannya atau jangka panjangnya, biar kalian itu tidak menyesal di kemudian hari. Nah, setelah sudah mengerami telur, kalian barulah menggiringkannya, teman-teman. Jadi kalau merpati piyikan, jangan buru-buru setelah jodoh kalian terburu-buru atau tergesa-gesa pengen merpatinya giring. Slow saja, santai saja, tunggu saja, teman-teman. Nanti kalau sudah waktunya baru kalian giringkan. Nah, kalau kalian sudah melewati tahap itu, mengerami telur, terus kalian berkendala nih, merpatinya nggak mau giring, nggak mau digiringkan, ya udah, kalian harus menggunakan jamu hebat. Kenapa harus menggunakan jamu hebat? Karena jamu hebat itu, dia itu bagus sekali untuk merpati-merpati bahan atau merpati-merpati muda, teman-teman. Merpati bahan aja bagus, apalagi kalau merpati dewasa, teman. Jauh lebih bagus, jauh lebih kena, teman. Jauh lebih cepat. Makanya kalian coba cek video-video saya, jarang sekali saya memiliki merpati yang giringnya jelek, giringnya kendor. Merpati baru pun setelah saya kasih jamu hebat, giringnya bakalan kenceng atau keras. Apalagi merpati yang sudah lama di saya, karena kuncinya itu rahasia saya menggunakan jamu hebat. Nah, terus yang ketiga, kapan waktu merpati ini bisa kita bawa, kita latih, Bang? Nah, oke. Tahap pertama, pengenalan, teman-teman. Saya biasanya itu memakan waktu baru ke lapangan itu 3 giringan, teman-teman. Giringan pertama yang belum tahu telur saya biarkan, tidak saya mainkan, atau biasanya saya beri push up sedikit. Kadang dikasih push up, kadang juga tidak. Nah, terus giringan kedua, saya baru ke pelatihan itu pengenalan ke betina. Kok pengenalan ke betina lagi, Bang? Iya, betul. Jadi tahap fokus ke betina, teman-teman. Jadi si merpati jantan ini biar fokus ke betina. Karena merpati yang masih piyikan biasanya itu agak bingung, teman, ke betina karena dia belum terbiasa. Nah, saya fokus di agar si merpati ini ke betinanya itu saya lakukan push up, teman. Jadi naik turun kandang itu saya sering lakukan di awal-awal giringan atau giringan yang kedua setelah tahu telur atau giringan pertama. Nah, setelah itu sampai bertelur, teman-teman. Terus giringan berikutnya saya masih tetap lakukan di dekat-dekat halaman rumah saja, di dekat-dekat kandang saja, jaraknya tidak terlalu jauh. Giringan berikutnya ini, teman-teman, giringan kedua itu berjarak paling banyak itu 5 meter, teman-teman. 5 meter itu dari hari Kamis sampai ke Jumat. Jadi Kamis 1 meter, Jumat 2 meter, Sabtu 3 meter. Nah, minggunya boleh langsung di 5 meter. Atau boleh kalau merpatinya dirasa kualitasnya bagus, ya boleh ditambah. Ya, kalian feeling saja ke merpati kalian karena setiap merpati itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, terus kan sampai bertelur, teman-teman. Nah, setelah bertelur kembali itu berarti masuk ke giringan ketiga, teman-teman.
barulah saya bawa ke lapangan. Itu pun masih jarak deket-deket, teman-teman. Nah, di lapangan itu bertujuan pengenalan. Jadi ini bukan melatih merpati, teman-teman, melainkan pengenalan kita sebagai joki ke merpati, dari seragam, suara, terus adaptasi di tempat baru. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya nggak target. Kalau saya biasanya suruh nyaman dulu merpatinya. Biasanya saya pernah mengalami ada merpati yang ketika di kandang atau di rumah itu giringnya bagus, setelah dibawa main atau ke lapangan gabung dengan penghobi lain, itu tiba-tiba giringnya hilang. Sekarang saya tidak pernah mengalami seperti itu. Bahkan banyak yang terjadi, para pemula ini ketika di rumah giring keras, dibawa ke lapangan atau tempat lain, merpatinya kabur, nggak giring. Karena satu, takut lingkungan baru, banyak orang, terus banyak merpati lain. Jadi stres, teman-teman, ibaratnya stres. Karena menurut saya itu tidak ada tahapan-tahapan yang sudah saya jabarkan di awal video. Nah, itu akibatnya. Tetapi kalau kalian melakukan tahapan-tahapan yang tadi, insya Allah nggak ada lagi terjadi semacam itu, kayak merpatinya kabur lah, terus merpatinya nggak giring lah, udah nggak ada lagi. Apalagi kalian tambah dengan jamu-jamuan seperti jamu hebat. Merpati piikan pun biasanya kalian tidak memerlukan tahap seperti itu. Insya Allah merpatinya dengan sendirinya itu prosesnya jauh lebih cepat, teman-teman. Nah, terus lar berapa merpati ini bisa kita latih? Patokan dari lar ya, teman-teman. Ini banyak sekali. Bagusnya lar berapa sih, Bang, merpati itu dilatih? Kalau di balap itu, teman-teman, semakin dia giring cepat, tidak dilihat dari bulu ya, teman-teman, semakin bagus, teman-teman. Karena ini mengejar sprint, teman-teman. Jadi ketika rampas dia itu udah nyampe ke jarak sprint atau 500 meter, teman-teman. Jadi semakin cepat itu semakin bagus, teman. Jadi misalnya bulu 6 udah giring, ya bagus itu. Jadi latih. Cuman ada efek sampingnya, teman-teman. Efeknya itu merpatinya nggak bisa dipakai jangka panjang. Kenapa? Karena kita terlalu memaksakan merpati yang masih muda. Jadi otot-ototnya masih ibaratnya lunak, kita sudah binaragakan atau sudah kita latih, teman-teman. Itu jangka panjangnya kurang baik. Nah, bagusnya itu untuk ngambil kayak junioran itu cepet dapat, teman-teman. Dia cepet nyampe target jarak 1000 atau 1 kilometer, teman-teman. Nah, itu manfaatnya. Tapi saya pernah sharing-sharing juga di penghobi merpati kolong. Itu bagusnya melatih merpati itu di sisa bulu lar 2, teman-teman. Kenapa di sisa bulu lar 2? Yaitu tujuannya karena kalau di merpati kolongan itu, kata senior merpati kolong, berbeda, teman-teman. Semakin dia mapan itu semakin baik dilatih, teman-teman. Karena kalau merpati kolongan itu dia tidak membutuhkan, kasarannya tidak membutuhkan kecepatan, tetapi dibutuhkan terbang tinggi, teman-teman. Nah, kalau merpati balap itu yang dibutuhkan kecepatan, teman-teman. Semakin cepat dia giring, semakin bagus. Semakin dia cepat terbang, semakin bagus. Bulu itu tidak jadi patokan sebetulnya sih, teman-teman. Cuman berbeda antara penghobi merpati balap dan merpati kolong. Kebetulan saya main balap dan juga main kolong, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi tahap yang satu, ciri-cirinya kalian harus mengenali ya, proses penjodohan, terus menggiringkan sampai latihan, terus sampai bonus itu lar sayap yang baik untuk kita latih. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan.